Bagaimana jika orang yang udah pernah gagal dalam menjaga kekudusan sebuah hubungan? Membangun sebuah hubungan itu sama aja dengan kita membangun sebuah rumah, kita membangun sebuah fondasi. Oke. Oke, ulang dari tadi. Iya, dari tadi ya, sama hubungan. Mana sih? Bagusnya dari mana? Baru kelewat lagi. Lewat lagi. Oke. Itu gimana, sayang? Nah, ini yang sering terjadi di orang-orang muda, termasuk kami. Ya, di Indonesia juga seperti itu. Kurangnya edukasi mengenai rumah tangga, supaya orang-orang muda itu bisa siap ke rumah tangga, dan itu menyebabkan banyak yang akhirnya orang-orang muda mengalami kegagalan dalam menjaga kekudusan hubungan itu sendiri. Ada sebuah buku yang saya ingin kita semua untuk sama-sama belajar, termasuk saya juga dengan kami berdua. Jadi kita belajar dari buku ini. Judul bukunya Perilaku Seksual, Perzinahan dan Perceraian. Ada sepasang kekasih yang mereka sudah melakukan seks sebelum menikah, dan pada akhirnya dalam buku ini solusi yang diberikan untuk kedua pasangan ini sebagai berikut. Begini suratnya ya. Dalam nama Tuhan, jangan lagi menaruh perhatian terhadap Meti ini si pria ya, atau menikah dengannya. Nah, ini suratnya diberikan untuk wanitanya. Nah, wanitanya itu diberitahukan bahwa jangan lagi menaruh perhatian kepada pasangannya yang pria, ataupun menikah dengannya. Nah, karena mereka sudah melakukan hubungan seks sebelum menikah. Nah, dikatakan juga di sini, janganlah menimbulkan masalah yang akan menyulitkan pekerjaan Allah. Dalam nama Tuhan itu artinya adalah bahwa Tuhanlah yang berbicara melalui tulisan ini, dimana ketika seseorang sudah melakukan hubungan seks di luar nikah, maka kedua pasangan itu jangan lagi menaruh perhatian atau menikah, karena di dalam hubungan itu akan menimbulkan masalah yang akan merusak rencana Tuhan bagi kehidupan masing-masing kita berdua. Jadi sayang, menurut penjelasan kamu tadi aku tangkap ya, kalau pasangan tersebut sudah menodai hubungan mereka, berarti masing-masing pasangan, baik itu si wanita atau si pria, berhak untuk menyudahi hubungan tersebut kapanpun. Berhak meninggalkan hubungan tersebut. Meskipun contoh nih kronologinya, si wanita misalkan contohnya setelah mereka berhubungan sex before marriage, si wanitanya hamil di luar pernikahan, lalu berarti si prianya itu berhak juga nggak salah juga dong kalau mau meninggalkan, nggak mau bertanggung jawab pada si wanita. Kalau berdasarkan dengan apa yang kita sudah pelajari tadi, seharusnya kedua hubungan yang sudah melakukan seks sebelum menikah itu sudah tidak layak untuk dibawa ke rumah tangga. Allah akan tetap menerima hal itu terjadi, tapi Allah tidak merestui. Kenapa? Karena seharusnya hubungan itu tidak dicemari. Sebagai pria yang harus bertanggung jawab atas apa yang sudah dibuat, Tuhan akan memberikan jalan keluar. Kalau si prianya nggak mau tanggung jawab gimana? Nah, lalu kalau misalnya sampai hamil lalu prianya nggak mau bertanggung jawab, sebisa mungkin begitu hati-hati dan jaga keperawanan kalian, karena kalau sudah terjadi, wanita itu adalah pihak yang paling sangat dirugikan. Karena pria nggak ada bekasnya kan, kalau wanita ada ya, bisa hamil gitu. Dan juga yang tadi kita balik lagi ke tanggung jawab, banyak orang kayak ngerasanya ya wanita itu lebih rohaniawan gitu kan, kalau pria itu lebih emang otaknya lebih kotor mayoritasnya. Jadi sebisa mungkin si wanitanya yang lebih memegang kontrol dirinya sendiri sih, bukan yang hubungan tersebut, dirinya sendiri. Dia harus punya kontrol penuh terhadap dirinya sendiri, jangan sampai terbawa
emosi, ya kan misalkan wanita itu kan lemah ya emosinya, kalau pria kan logika. Nah jadi jangan sampai wanitanya itu terbawa emosi akhirnya menyerahkan keperawanannya kepada pasangannya di luar pernikahan. Iya, untuk hal ini memang ada benarnya juga yang dibilang tadi. Itu bukan karena pria terlahir dengan pikiran kotor ya. Victor, Iya, tapi memang ini harus dipahami. Secara penelitian sudah membuktikan bahwa memang otak pria, karena pria itu sebagai si pembuah, maka pria lebih agresif. Pria itu sebenarnya nggak perlu dipanasin. Jadi pria itu sangat normal dan wajar ketika pria itu lebih banyak berpikir hal-hal yang mengarah ke seksual. Itu sebabnya para wanita harus sangat bisa menjaga yang hal-hal yang justru tidak membuat pria merasa bahwa mereka itu dipancing untuk melakukan kegiatan seksual. Nah, itu. Dan kalau wanita sudah melakukan hal-hal yang akhirnya justru membuat pria merasa bahwa mereka dipancing untuk melakukan kegiatan seksual, tidak semua pria bisa bertahan dan mengontrol dirinya. Itu sebabnya juga dibutuhkan juga kedewasaan dalam hal spiritual maupun pikiran dan pengalaman seorang pria yang memang terbiasa mengontrol pikirannya, terbiasa mengontrol dirinya. Nah, itu bukan hal yang mudah. Sebisa mungkin wanita harus betul-betul menjaga dirinya. ini jadi pelajaran penting bagi kita semua kaum hawa. Kita harus menjaga baik-baik virginity kita, karena kita sudah tahu kan tadi bahwa Tuhan itu tidak berkenan kepada hubungan yang telah tercemar untuk dilanjutkan ke jenjang pernikahan. Iya. Dan perintah itu ditujukan bukan hanya untuk wanita tetapi juga untuk pria. Maka dari itu pria bahkan diizinkan untuk menyudahi hubungan yang telah tercemar itu meskipun si wanita hamil. Bayangin aja, meskipun kita hamil tapi pria itu ya berhak aja, mereka punya hak untuk meninggalkan hubungan itu. Berat banget kan ladies buat kita tanggung konsekuensi ini. Jadi aku berharap setelah kalian menonton video ini kalian bisa menaikkan standar kalian sebagai ladies dan jangan turunkan standar kalian demi cinta. Gunakanlah prinsip-prinsip kitab suci yang kalian percayai untuk menjadi standar hubungan kalian. Nah, tapi juga ini tambahan ya. Tapi juga ada namanya aturan-aturan dunia, aturan-aturan adat istiadat, dan aturan-aturan juga dalam bernegara seperti itu. Nah, makanya pria yang sudah menghamili seseorang wanita ya tetap harus bertanggung jawab. Jangan kabur karena dengar tadi ya. Jadi jangan salah gunakan ya. Dan lebih baiknya lagi ya dua-duanya saling menjaga, jangan sampai kebobolan baru. Kayak baru pikir gitu. Jadi sebelum kebobolan harus pikir dulu. Pokoknya semua tindakan kalian harus kalian pikirkan matang-matang apakah itu sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Amin. Oke ladies and gents, sekian video aku kali ini. Kiranya video ini dapat berguna bagi kalian dan bisa kalian terapin di dalam hubungan kalian. Dan kami berdua pun minta doanya supaya kita berdua tetap bisa menjaga kekudusan hubungan kita. Dan kami pun juga mendoakan kalian seperti itu. Amin. Oke, aku Yesi pamit undur diri.